Selamat datang di video saya. Di video kali ini saya mau bahas tentang budget murah ke Eropa atau traveling dengan budget minimalis ke Eropa. Kadang seringkali ada pertanyaan ya, apakah bisa kita ke Eropa dengan budget semurah mungkin dan dengan biaya yang ditekan serendah-rendahnya? Sebenarnya tidak ada yang tidak mungkin kalau memang kita mau berusaha. Tapi tentu saja ada term and condition tersendiri supaya kita bisa menekan budget saat kita ke Eropa. Gimana tips and triknya? Nah, nanti akan saya bahas di video ini. Jadi baru-baru ini memang ada yang nanya ke saya, apa kita bisa ke Eropa dengan traveling semurah-murahnya dan dengan budget yang dipres serendah mungkin. Tentu saja murah di sini maksudnya lebih murah dari paket yang ditawarkan oleh travel agent dan tidak sama dengan traveling luxury para selebriti. Jadi kalau misalkan dengan rute yang sama, paket tour menawarkan misalnya 30 juta. Nah itu bisa nggak sih ditekan 20 juta, maksimal 25 juta aja? Sebenarnya bukan tidak ada yang tidak mungkin ya, tapi ada berbagai faktor kalau kita mau menekan budget traveling ke Eropa. Karena kan image Eropa itu ya memang mahal, terus kursi euro juga tinggi. Sekarang di atas 15.000 rupiah, entah kalau tahun depan atau 2 tahun lagi. Nah terus saya coba kotak-katik deh, saya bikin rute perjalanan yang sesuai dengan budget yang mereka minta gitu. Jadi artinya di bawah 30 juta ya. Ternyata setelah saya bikin budget dan setelah saya lihat rutenya, itu memang rutenya yang harus searah. Jadi syarat pertama, untuk menekan budget saat kita ke Eropa, kita harus membuat rute yang searah. Jadi artinya gini loh contohnya. Kalau kamu mau ke Amsterdam atau Belanda, kemudian bilang kemudian saya mau ke Swiss. Itu dari Amsterdam atau Belanda itu ke Swiss itu jauh loh. Kalau naik pesawat bagaimana? Iya naik pesawat sih bisa, mungkin ada penerbangan langsung dari Amsterdam ke salah satu kota di Swiss, misalnya Zurich. Tapi kalau kita naik pesawat terbang, tentunya kita juga harus pertimbangkan bagasi. Karena nggak mungkin kan kalau kita cuma bawa koper yang hanya maksimal 7 kilo aja. Pasti kan kalau kita ke Eropa minimal bawa satu koper yang minimal ya beratnya 20 kilo. Atau misalkan ada lagi yang nanya, kalau misalkan saya dari Amsterdam mau ke Barcelona, ke Paris juga, lalu ke Lourdes, kemudian ke Roma, lalu mampir di Swiss, lalu kalau bisa juga ke Jerman, apa bisa dengan budget 20 jutaan? Jawabannya ya mungkin bisa aja, tapi naik apa dulu? Kalau kalian bisa naik Flixbus atau Megabus, mungkin bisa ditekan budget-budget tersebut. Tapi tentu saja konsekuensinya harus mau di jalan selama belasan jam. Atau kemudian mungkin menginap di transportasi yang jalannya tengah malam. Jadi tidak menyewa hotel, menginapnya di bus atau di kereta. Kalau kalian dari Lourdes mau ke Swiss, itu melewati beberapa kota-kota tertentu gitu. Jadi misalkan dari Lourdes harus mampir dulu ke Lyon, dari Lyon mungkin harus mampir ke Annecy dulu, dari Annecy baru bisa masuk ke Jenewa, dan dari Jenewa baru bisa mengeksplor kota-kota yang ada di Swiss. Tentu kan itu juga makan waktu dan makan biaya. Terus ada lagi yang tanya, bisa nggak ya saya ke Montserrat tapi langsung aja nggak pakai mampir ke Barcelona, karena Barcelona kan penginapannya tuh mahal-mahal, jadi nggak usah nginep. Masalahnya untuk mengakses Montserrat itu kita harus ke Barcelona dulu. Dan dari Barcelona ke Montserrat itu paling cepat juga 3 jam kalau kita naik kereta. Kalau bolak-balik 3 jam aja itu udah 6 jam. Lalu di sana taruhlah buru-buru selama 3 jam aja. Itu udah seharian. Gimana ceritanya kalau kita nggak menginap di Barcelona? Ya mungkin kita bisa menginap di kota-kota di pinggiran lainnya yang ada di Barcelona. Tapi nanti makan waktu lagi 2 jam, 3 jam lagi. Pertanyaannya, apa fisik kita siap? Lalu apa kita terbiasa untuk berjalan jauh? Lalu kalau misalkan ada keterlambatan kereta, atau misalkan ada perubahan jadwal kendaraan, apa kita siap juga? Nah, jadi jangan sampai gara-gara mau murah, malah kita akhirnya bayar biaya-biaya ekstra yang tak terduga itu. Jadi contoh rute yang searah itu bagaimana? Misalnya saja kalian mendarat di Amsterdam, mungkin mampir ke Brussels, lalu lanjut ke Paris, itu masih memungkinkan dan biayanya tidak terlalu membengkak. Tapi kalau dari Amsterdam kalian langsung mau menyeberang ke Swiss, itu tentu membutuhkan waktu yang cukup lama, mampir-mampir ke kota lain,
dan biaya perjalanan juga jadi membengkak. Kalaupun kalian bisa nyetir mobil sendiri, sewa mobil itu juga butuh waktu belasan jam dari Amsterdam misalkan ke Zurich. Terus kalau dicecer lagi dengan pertanyaan, tapi kenapa paket-paket tur beberapa bisa murah ya? Bahkan bisa di bawah 20 juta loh. Sekarang paket tur itu membuat rute yang searah dan sesuai dengan budget yang sudah mereka inginkan gitu. Jadi bukan sesuai dengan budget yang diinginkan oleh peserta. Maksudnya gini loh, kalau peserta ya itu tahu rute yang searah, kalau pesertanya nggak tahu rute yang searah dari Amsterdam misalnya dia mau ke Zurich, bagaimana si pihak travel agent itu bisa membuat paket yang murah, ya kan? Jadi artinya memang pihak travel agent sudah membuatkan rute yang sesuai dengan budget ekonomis, lalu mereka tawarkan itu ke masyarakat atau ke customer. Ya, jadi artinya pihak travel agent yang mengatur rute itu, bukan si customer yang ngatur-ngatur rute itu. Itu pertama soal rute ya. Yang kedua, coba cari tiket promo. Terus ada yang bilang lagi, tapi kalau misalkan tiket promo, biasanya kan hangus kalau kita nggak datang ya. Iya, kebanyakan tiket promo itu tidak bisa diubah-ubah, jadi tanggalnya memang sudah fix gitu ya. Nanti kalau visanya nggak di-approve, tiket saya hangus dong. Itulah resiko kalau kita membeli tiket promo. Jadi mendingan beli yang open tiket, walaupun tidak terlalu murah, tapi kalau ada apa-apa bisa di-refund atau paling tidak diganti tanggalnya. Lalu tips yang ketiga, pilih akomodasi bukan di hotel berbintang. Karena di hotel berbintang itu kan biasanya fasilitasnya lengkap. Jadi ada gym, ada sarapan yang lumayan banyak menunya, lalu kadang ada kolam renangnya, ada sauna, ada spa. Ya itu kadang-kadang kan kita tidak pakai hanya karena kita cuman mandi dan tidur saja di penginapan tersebut. Jadi supaya lebih berhemat, lebih baik pilih hotel yang maksimal bintang 3 atau bintang 2. Lalu yang keempat, mengandalkan transportasi publik. Karena kalau kalian mau private, naik mobil sendiri atau sewa mobil sendiri, tentu saja biayanya jauh lebih melonjak. Jangankan naik mobil sendiri atau sewa mobil sendiri, kalian naik taksi saja itu biayanya sudah jauh lebih mahal daripada mengandalkan transportasi publik. Biaya satu kali naik taksi kadang bisa biaya seharian naik transportasi publik. Yang kelima, sebaiknya bawa botol minum. Jadi kalau ada di tempat umum atau di taman-taman keran air minum, kalian bisa mengisi botol air minum kalian dengan air minum. Kalau membeli minuman atau air mineral di restoran atau di tempat-tempat wisata, itu minimal harganya 2 euro satu botol. Kalau sehari butuh 5 botol, 2 euro kali 5 sudah 10 euro. Ya kalau kalian bisa mengirit dengan mengisi botol air kalian, mungkin kalian bisa menghemat sekitar 7 atau 8 euro dalam sehari. Mungkin kalian cuma perlu beli sekali atau 2 kali saja air mineral di dalam botol. Lalu yang keenam, kalau benar-benar mau menghemat budget, pilihlah tempat-tempat wisata yang gratis. Kalau museum-museum itu biasanya rata-rata bayar, memang ada museum yang gratis, tapi tidak banyak. Tapi kalau misalkan kalian mau naik ke Menara Eiffel itu harus bayar. Lalu kalau mau keliling di Sungai Seine dengan boat, itu juga harus bayar. Lalu yang ketujuh, hindari kota-kota yang mahal. Jadi di Eropa itu ada kota-kota yang mahal, tapi juga ada kota-kota yang murah. Kota-kota di Swiss itu kebanyakan mahal. Lalu kota-kota di Skandinavia juga rata-rata mahal. Beberapa kota besar seperti Amsterdam, Barcelona, Paris, München, Frankfurt itu rata-rata mahal, terutama untuk penginapannya. Tapi saya pengen banget nih ke Swiss, masa udah jauh-jauh ke Eropa saya nggak ke Swiss? Swiss kan bagus banget. Sayang dong kalau saya udah di situ saya nggak ke Swiss. Betul. Tapi itu kalian siasati saja dengan menginap di pinggiran Swiss. Jadi kota-kota kecil yang ada di pinggiran Zurich misalnya atau di pinggiran Jenewa. Itu memang tarif hotelnya lebih murah, tapi tentu saja kalian harus berkorban waktu. Artinya kalau mau menjangkau kota-kota besar tersebut, kalian harus naik bus atau naik kereta lagi sekitar 1 jam atau 1,5 jam. Dan tentu saja harus keluar biaya, kecuali kalau kalian punya Swiss Travel Pass. Itu mungkin bisa mengcover biaya-biaya kalian dari pinggiran kota ke tengah kota. Tapi Swiss Travel Pass juga nggak murah. Ya, jadi itulah gunanya kita mengkalkulasi
Kalau kita mau ke Swiss, kita mau mengunjungi kota-kota mana saja, dan total biayanya berapa, lalu menginap di mana. Sehingga biaya kalian tuh tidak terlalu membengkak saat traveling ke Swiss. Lalu yang ke-8, hindari bepergian saat high season. High season tersebut biasanya pada saat summer. Saat summer, orang-orang Eropa biasanya pada jalan-jalan atau beraktivitas di luar rumah. Dan saat itu juga hotel-hotel pada mahal di Eropa. Atau pada saat menjelang Idul Fitri dan Natal serta Tahun Baru. Kalau menjelang Idul Fitri dan Tahun Baru serta Natal itu biasanya harga tiket yang cukup mahal dan melambung tinggi. Kalau misalkan kita cuma mau tahu beres dan tidak berani untuk mengambil keputusan sendiri atau berangkat sendiri ke sana, ya lebih baik ikut paket tour atau mendaftar ke biro-biro perjalanan. Itu menurut pendapat saya. Artinya selama kita mengandalkan orang lain atau biro-biro perjalanan, tentu saja harus ada biaya yang siap untuk dikeluarkan. Karena kan artinya mereka yang ngurus capek-capek dan kita tinggal terima dan tahu beres aja, lalu tinggal ikut mereka. Jadi itulah gunanya kenapa membaca, riset, dan mencari informasi serta data itu penting sebelum traveling. Karena artinya kita bisa menekan budget, pergi secara mandiri, tidak tergantung orang lain, dan lebih memiliki kebebasan dibandingkan kalau kita harus mengandalkan orang lain atau biro-biro perjalanan. Demikianlah sharing saya mengenai tips dan trik untuk menekan budget saat kita jalan-jalan ke Eropa. Jadi bukannya tidak mungkin, itu mungkin saja, tapi tentunya ada beberapa hal yang harus dikorbankan, terutama kenyamanan-kenyamanan kita saat traveling. Demikian informasi ini, semoga berguna dan bermanfaat buat kalian. Selamat menyusun itinerary dan selamat bepergian ke Eropa. Terima kasih, silakan share, like, dan subscribe. Berikut ini adalah beberapa buku traveling yang bisa kalian beli sebelum bepergian. Salah satunya adalah buku traveling ke Eropa pasca pandemi yang bisa dibeli di Shopee, Tokopedia, dan nomor WhatsApp di bawah ini. Buku-buku lainnya bisa kalian beli di www.gramedia.com dalam bentuk e-books atau digital seperti 300 Wonderful Destinations, Best of Beijing, Enjoy Paris, Austria Dream Destination, Europe Pilgrim Trip, dan Best of Japan.